Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita kalau pada pagi hari ini kita bisa datang kembali ke rumah Tuhan dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat bersama-sama untuk datang kepadamu. Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami, hidup kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah kami, hadirat-Mu turun atas kami dan melawat kami semua. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kiranya melalui ibadah ini hidup kami diberkati, hidup kami dikuatkan, hati kami dihiburkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Kita bersuka cita karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong kita, sebagai satu-satunya juru selamat kita. Haleluya, Yesus itulah satu-satunya. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Katakan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. 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 Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang
kuasa salib Tuhan kita diselamatkan. Karena kuasa salib Tuhan kita dipulihkan karena salibnya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena salib Tuhan. Kami menang karena salib Tuhan. Kami diselamatkan karena salib-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami naikkan syukur kami kepadamu atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami mau hidup bagi Engkau Yesus. Peganglah tangan kami, tuntunlah kami Tuhan, agar kami tidak melenceng dari jalan-Mu. Firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, agar kami dapat hidup di dalam kehendak-Mu. Firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini, kiranya akan menegur kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, agar kami lebih lagi mengiring Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Kami buka hati kami, telinga kami untuk firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan bersama membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini, dan saya harap Bapak Ibu tetap selalu jaga kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas sekalipun di tengah-tengah pandemi. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul lalai merayakan Paskah. Ya. Ternyata perayaan Paskah tidak boleh dilalaikan. Yang saat ini kita peringati dengan perjamuan kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan itu kita peringati setiap 1 bulan sekali pada minggu pertama. Jadi saudaraku, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah karena Tuhan punya rencana jauh ke depan. Ribuan tahun kemudian itu dinyatakan oleh Paskah penyaliban Tuhan. Dan bukan kebetulan ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalib itu pada hari Paskah. Ya, puji nama Tuhan, pas dia bangkit pada hari Paskah. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita jangan melalaikan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus ini memang diperintahkan oleh Tuhan menjadi sebuah peringatan akan daku, ya kata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Kita buka ayat pertama dalam Bilangan 9 ayat yang ke-13a. Bilangan 9 ayat 13a. Kita berhenti pada kata Paskah. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama, ya. Haleluya. Bilangan 9 ayat 13a. 1, 2, 3. Sebaiknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah. Lanjut. Orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Amin. Silakan duduk.
Nah, perayaan Paskah itu diperintahkan oleh Tuhan pertama kali ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, ya. Mereka harus merayakan Paskah dengan apa? Menyembelih kambing, menyembelih domba yang berumur 1 tahun dan tidak boleh bercacat. Nah, tapi Tuhan juga beri peraturan, yang najis, yang tidak layak karena menjamah mayat misalnya, ya itu najis, gak boleh merayakan Paskah. Nah, setelah lewat kemudian pada bilangan ini ada orang-orang yang sedang najis karena mayat, ya. Dan orang ini tidak boleh merayakan Paskah, tapi dia rindu. Karena ketika merayakan Paskah itu bukan hanya soal makan minum, bahkan ketika merayakan Paskah itu memberikan korban, menyembelih domba. Kemudian orang-orang yang najis ini bertanya sama Musa, Pak Musa, apa sih yang menghalangi saya kalau saya najis? Mosok saya nggak boleh mempersembahkan korban? Saya baca di ayat yang ke-6. Tetapi bilangan 9 ayat yang ke-6. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Jadi orang-orang yang najis oleh karena mayat, ya. Kalau ada orang meninggal kan gak mungkin dibiarkan saja sampai hari Sabat lewat. Gak mungkin kan, harus diselesaikan, dimakamkan, ya. Dan ada orang-orang yang harus terpaksa kena mayat. Dan orang seperti ini najis, gak boleh ikut merayakan Paskah. Nah, orang ini tanya sama Musa, kepriwe, bagaimana, apa, kenapa, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan korban? Terus Musa gak berani jawab karena itu peraturan Tuhan. Musa gak boleh ngotak-ngatik peraturan Tuhan. Dan Musa bilang, tunggu, saya mau tanya Tuhan dulu. Haleluya. Dan ketika Tuhan ditanyai, Tuhan menjawab, ya. Tuhan menjawab, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakan kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Jadi diperbolehkan, tapi waktunya yang beda. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Jadi saudaraku, kalau perayaan Paskah yang ditetapkan Tuhan itu bulan pertama tanggal 14. Tapi bagi orang-orang yang najis itu merayakannya pada bulan kedua, bulan berikutnya tanggal 14. Jadi masih tetap punya kesempatan untuk mempersembahkan korban. Jadi perayaan Paskah namanya merayakan, biasanya pikiran manusia, waduh ini perayaan hari raya makan dan minum. Justru perayaan Paskah itu mempersembahkan korban. Dan orang-orang ini rindu. Saya juga kepingin mempersembahkan, tapi pada hari lain. Dan kemudian Tuhan lanjutkan, ya. Perintahnya tidak berhenti sampai situ. Ayat 13, sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang
bangsanya. Wow. Orang yang lalai merayakan Paskah. Berapa minggu yang lalu saya mengatakan lalai sama lupa itu beda, ya. Kalau lupa itu memang lupa, blank, ya. Lupa, nggak ingat sama sekali. Tapi kalau lalai, ingat tapi diabaikan. Itu yang namanya lalai. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang ingat, oh ini hari perjamuan kudus. Menjadi satu peringatan akan daku. Adakah kita menganggap sepele? Adakah kita melalaikan? Minggu depan kan masih ada. Orang-orang Israel tahun depan juga masih ketemu Paskah. Yang najis kena mayat ini, saya nggak bisa merayakan Paskah. Beneran. Bukan. Tapi mereka datang sama Musa. Bagaimana? Saya juga kepingin. Ada sebuah kerinduan. Dan akhirnya Tuhan beri jalan keluar. Oke, bisa. Tapi pada bulan kedua, tanggal 14. Tetapi sebaliknya orang yang tidak najis, tidak dalam perjalanan, tapi lalai. Oh iya perayaan Paskah, ya udahlah, nggak usah ikut, nggak apa-apa, saya lagi repot. Oh nggak usah ikut merayakan Paskah, nggak apa-apa, saya lagi nggak punya kambing domba misalnya. Tidak. Yang lalai merayakan Paskah, ngerti itu Paskah, tapi tidak mau merayakannya. Maka sanksinya dari Tuhan sendiri dikatakan orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Dilenyapkan itu diapakan saudaraku? Dilenyapkan itu diapakan? Dimusnahkan. Enggak boleh ada. Jadi mari saudaraku, ini mungkin ada orang berkata beralasan, ini perjanjian lama, ini enggak berlaku buat kita. Perjanjian lama ditulis untuk mengarah pada perjanjian baru. Perjanjian lama merayakan Paskah dengan menyembelih domba. Tapi dalam perjanjian baru, domba Paskah adalah Kristus sendiri. Jadi untuk memperingati domba Paskah yang adalah Kristus sendiri, itu adalah perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus jangan dilalaikan. Ada hampir 2 tahun saya tidak pelayanan di Ketenger. Dan sama sekali tidak ada perjamuan kudus. Ketika saya baca ayat ini, saya ditegur Tuhan. Ya Tuhan, ampuni hamba-Mu atas kelalaian. Haleluya. Jadi saudaraku, orang yang tidak merayakan Paskah atau lalai merayakan Paskah, ada sanksi dari Tuhan, orang itu dilenyapkan. Emang apa sih pentingnya perayaan Paskah ini bagi Tuhan? Kok Tuhan mencatat? Tuhan memberi peringatan kepada Musa, bahkan bangsa Israel, lakukan ini turun-temurun selama-lamanya. Haleluya. Lakukan ini turun-temurun. Jadi walaupun baru keluar dari Mesir, belum sampai di Kanaan, mereka juga merayakan Paskah. Walaupun sedang dalam perjalanan, boleh dikatakan sedang susah-susahnya hidup. Dalam perjalanan, belum menghadapi musuh, belum menghadapi tidak ada air, menghadapi kekeringan. Tapi mereka tetap harus merayakan Paskah. Ini peraturan dari Tuhan yang tidak boleh diotak-atik. Pertanyaannya, kenapa sih kok Tuhan menganggap begitu pentingnya perayaan Paskah ini bagi Tuhan?
yang harus dilakukan oleh umatnya. Kalau Tuhan menganggap penting, bolehkah kita menganggap remeh? Tentu tidak. Kalau kita menganggap remeh, sanksinya dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya. Jadi saudaraku, mungkin saat ini kita terbelalak, oh ternyata perjamuan kudus tidak boleh dilalaikan. Sebab itu para pelayan perjamuan kudus, saya ingatkan jangan lalai untuk melayani orang-orang yang dalam keadaan tidak berdaya. Mereka sedang terkapar di atas tempat tidur, tidak berdaya, tidak bisa datang. Jangan lalai melayani mereka. Haleluya. Jangan kita anggap perjamuan kudus saja kok, besok kan ada lagi. Tidak, saudara. Betapa pentingnya. Ya, kita akan melihat. Kenapa sih kok Tuhan menganggap begitu penting Paskah bagi Tuhan? Ya. Keluaran 12 ayat 27. Keluaran 12 ayat yang ke-27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Haleluya. Jadi peringatan Paskah itu menandakan bahwa orang Israel, sebuah peringatan bahwa perayaan Paskah itu mengingat Tuhan melewatkan hukuman kematian anak sulung oleh karena darah domba yang dioleskan di ambang pintu. Oleh karena itu orang Israel bebas. Anak-anak sulung orang Israel tidak ada yang meninggal. Tapi anak sulung orang-orang Mesir, bahkan anak sulung hewan orang Mesir mati. Kena tulah, kena hukuman Tuhan. Ini loh pentingnya. Untuk mengingat, oh ya aku sudah diselamatkan. Anak sulungku hidup, anak sulungku enggak mati. Aku terlewati dari hukuman. Ini yang seringkali abai. Ini yang seringkali diabaikan. Bahwa sesungguhnya kita sudah dilepaskan dari hukuman. Dan kita menganggap sepele. Oh, lepas dari hukuman itu luar biasa sukacitanya, saudara. Ya. Ketika orang dipenjara dan divonis mati, kemudian ada yang membebaskan, oh betapa terima kasihnya orang ini. Loh seperti itu loh sukacitanya. Makanya beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, jangan kamu bersukacita karena setan itu tunduk. Jangan bersukacita kalau Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Jangan bersukacita kalau kamu menang dari masalah. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Loh ini loh penting. Haleluya. Kita bebas dari hukuman. Dan ini yang perlu kita hargai. Banyak orang mendengar berita Injil, berita sukacita, berita pembebasan. Tapi mereka enggak tertarik. Kalau saya diajak ke gereja untuk mendapatkan modal, saya mau. Yang ada di pikiran manusia itu hanya perkara-perkara duniawi. Padahal Tuhan mau, ini loh penting. Pembebasan dari hukuman ini penting. Kamu harus melakukan ini turun-temurun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan lagi kita lalai merayakan Paskah. Tapi kita ingat perayaan Paskah, perjamuan kudus, oleh karena Kristus sudah mati, kita dibebaskan. Dan ini yang harus kita lakukan terus menerus. Puji Tuhan. Coba kita baca Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya.
Haleluya. Banyak orang rindu akan keselamatan. Mereka mencari jalan yang benar. Ada pemimpin-pemimpin agama yang rela untuk hidup sendiri hanya bagi Tuhan. Kenapa? Karena sadar hidup di dunia ini sementara dan hidup yang kekal itu yang harus saya raih. Ini yang harus kita raih. Haleluya. Dan siapa yang bisa meraihnya? Dengan kekuatan manusia enggak ada yang bisa. Dan ayat ini menyatakan, Roma 5 ayat 9 menyatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Bukan karena saudara hidup benar, tapi kita dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti diselamatkan karena sudah dibenarkan, maka kita diselamatkan. Jadi ini yang tidak boleh lupa. Ini yang harus utama dalam hidup kita. Makanya orang-orang Kristen pertama enggak takut aniaya. Bahkan orang-orang Kristen saat ini pun ketika dia punya iman yang betul kepada Tuhan, enggak takut untuk dipisahkan, enggak takut untuk dipecat misalnya. Enggak takut. Karena ini harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal, keselamatan ini harganya lebih mahal. Sebab itu Tuhan mau peringatan ini harus dilakukan. Supaya orang Israel, umat Allah, ingat, jangan abai, jangan mengabaikan, tapi diingat senantiasa. Haleluya. Yang kedua, kenapa sih kok begitu pentingnya Paskah ini untuk diperingati? Tuhan loh yang perintahkan. Lakukan turun-temurun bahkan selama-lamanya. Ulangan 16 ayat 1. Ulangan 16 ayat 1. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Iya, haleluya. Kalau tadi di dalam Keluaran mengingat bahwa Paskah itu Tuhan menyelamatkan nyawa anak-anak sulung. Tapi kemudian di ulangan ini diingatkan, rayakan itu pada bulan Abib, pada bulan pertama tanggal 14, rayakan itu. Karena pada hari itu dikatakan dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi peringatan Paskah ini harus dilakukan karena ini merupakan peringatan pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Orang-orang Mesir terutama Raja Fir'aun ketika memperbudak orang Israel, mereka mengalihkan ibadah mereka, pikiran mereka untuk kerja. Diperbudak untuk membuat batu bata kerja, walaupun dikasih makan. Sehingga tidak ada waktu untuk ibadah. Sebab itu Tuhan perintahkan Musa untuk minta izin keluar. Dan Fir'aun macam-macam alasannya. Kan bisa ibadah di Mesir, gak usah keluar dari Mesir. Alasan lagi, ya udah boleh kamu pergi, tapi kambing dombamu gak usah dibawa. Ya udah kamu boleh pergi, yang bapak-bapak tok, yang laki-laki, perempuan tinggal. Tapi Musa bilang, enggak, kami semua harus pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang membuat saudara lalai akan penyelamatan yang Yesus sudah kerjakan? Kesibukankah? Beban masalah hidupkah? Penderitaankah? Rasul Paulus bilang, apa yang menghalangi saya dari kasih Kristus? Aniaya, ketelanjangan, penderitaan, tidak satu pun yang menghalangi saya dari kasih Kristus.
Bahkan Rasul Paulus diberitahu, enggak usah kamu ke Yerusalem, nanti kamu dibunuh, nanti kamu menderita. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Aku ini bukan hanya rela untuk diikat, mati pun saya siap. Kenapa? Ini orang yang ngerti harga keselamatan itu. Kekal loh nilainya, saudaraku. Kalau di dunia ini setua-tuanya, setuwuk-tuwuknya orang di dunia ini paling enggak sampai 100. Ada mungkin 1-2 orang yang mencapai 100 tahun. Bahkan lebih bisa jadi. Tapi hanya beberapa orang saja. Kadang-kadang sudah umur 60, 70, 80 sudah bosan hidup. Sementara dibanding di sana itu loh kekal. Dan ini yang Tuhan mau, ini loh yang harus kamu hargai. Ini jauh lebih berharga dari hidup yang sekarang ini. Bahkan Tuhan bilang, ini loh peringatan, kamu bebas dari perbudakan Mesir. Nah, darah domba itu membebaskan kita dari ikatan dosa. Dosa apa yang masih mengikat Bapak Ibu Saudara dan saya? Gumuli, tunduk di hadapan Allah, minta dilepaskan. Haleluya. Datang ke perjamuan kudus setiap saat dan minta lepaskan saya. Mungkin benak kita masih diliputi oleh pikiran-pikiran kotor. Mungkin benak kita masih diliputi oleh roh kenajisan, oleh roh kecurangan, oleh roh kepentingan pribadi. Datang, rendahkan diri di hadapan Allah. Maka dia akan mengubah. Perjamuan kudus, tiap perjamuan kudus kita minta Tuhan, selidik aku, sucikan, bersihkan. Jangan sampai kita anggap remeh. Namun kebanyakan orang ketika melakukan sebuah kesalahan sadar ini dosa, dia bukan tersungkur merendahkan diri minta ampun, tapi dia mencari legitimasi, mencari pengesahan. Oh lah itu juga kok sama-sama. Oh dia juga kok sama-sama. Enggak masalah. Saudaraku, kalau itu yang ada dalam pikiran kita, maka dosa itu akan terus mengikat saudara. Tapi begitu kita sadar, aku dosa Tuhan, lepaskan saya tidak bisa melepaskan diri sendiri. Maka dia akan melepaskan saudara. Apa yang masih menjadi ikatan saudara? Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif, datang sama Tuhan, lepaskan saya. Dalam perjamuan kudus ini kita minta Tuhan lepaskan saya. Mungkin masih ada yang terikat dengan narkoba. Mungkin ada yang terikat dengan merokok mungkin. Jangan cari penyamaan, oh itu masih. Bahkan ada seorang pendeta yang masih. Kita tidak mencari teman untuk sama-sama berbuat lemah. Tapi kita mau buang, lepaskan saya Tuhan. Sehingga saya layak untuk melayani Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu, peringatan ini harus tetap diadakan. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Haleluya. Sadar kita sudah dilepaskan dari dosa dan sekarang kita bukan hamba dosa. Tapi kita sekarang hamba kebenaran. Tunduk dan taat pada kebenaran. Kalau dosa memerintahkan kita, enggak apa-apa, enggak ada yang tahu kok. Kamu curang saja, ya. Kamu curang saja, ya. Kamu enggak usah jujur-jujur banget, enggak ada yang tahu. Saudaraku, ingat kita sudah dibebaskan. Sekarang kita tidak menjadi hamba dosa. Kalau pikiran dosa mulai muncul, kita enggak boleh taati. Buang, usir.
Haleluya. Dan kita mau tunduk, taat pada Tuan yang baru. Siapa itu? Kebenaran. Ya, puji Tuhan. Ini yang harus diperingati. Haleluya. Supaya dari perjamuan kudus kita terus minta ampun, kita terus koreksi diri. Kita tidak abai, kita tidak lalai. Tuhan semakin sucikan, Tuhan semakin menguduskan. Hidup saudara pakai pakaian putih, jubah putih. Begitu ada kotor sedikit, pasti kelihatan. Kita sadar, oh iya aku dosa. Dan segera merendahkan diri untuk minta ampun. Yang ketiga, mengapa Paskah begitu penting? Bahkan sangat penting di mata Tuhan sehingga diperintahkan untuk dilakukan. Keluaran 13 ayat 3. Keluaran 13 ayat 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Ya. Jadi pada hari Paskah itu, kemudian 7 hari setelah itu, mereka merayakan dengan makan roti tidak beragi. Ternyata merayakan Paskah bukan soal makan dan minum, saudaraku, ya, tapi justru puasa, makan roti tidak beragi. Anyep, enggak enak, ya. Dan itu yang harus dimakan. Kenapa? Karena harus diperingati, sebab pada hari itulah kamu keluar dari Mesir oleh tangan Allah yang kuat. Jadi bukan kekuatan orang Israel, bukan. Tapi oleh tangan yang kuat Allah memberi pembelaan yang luar biasa. Bayangkan. Orang Israel berjalan kaki yang mengejar tentara pakai kuda. Sangat tidak mungkin untuk tidak bisa mencapai orang yang dikejarnya. Tapi Allah bertindak, membuat roda-roda kereta tentara-tentara Mesir itu melenyok, ya, bengkang-bengkong, meleot, ya, nggak bisa jalan dengan cepat. Loh, kalau bukan Allah yang bekerja. Kemudian ketika sudah mulai dekat, Tuhan memberikan awan gelap menutupi orang Mesir, terang meliputi orang Israel. Sehingga orang Israel bisa menyeberang. Bahkan ketika saat menyeberang Allah membelah laut. Loh, ini kalau bukan pekerjaan Allah enggak mungkin. Enggak mungkin. Pembelaan Allah begitu kuat, sebab itu Paskah harus diperingati. Mengingat perayaan Paskah ini loh, kamu keluar oleh tangan yang kuat. Bukan kekuatanmu sendiri. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang rindu. Rindu bebas dari Mesir. Rindu bebas dari perbudakan dosa. Dan itu disiapkan oleh darah Kristus. Tinggallah di dalam Kristus, kita bebas dari hukuman. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Ini yang harus dihargai. Yang tidak boleh lalai. Ingat. Haleluya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Ini bukan hanya membuat kita sukacita, puji Tuhan, saya sudah tidak dihukum Tuhan. Kemudian kita hidup sembarangan, tidak. Ya, aku boleh dong, aku di dalam Kristus, aku bebas kok, aku pasti diselamatkan kok. Walaupun berbuat dosa macam-macam, aku sudah diselamatkan. Tidak, saudaraku. Tinggal di dalam Kristus. Menjadi carang yang menempel. Dan kita akan mengeluarkan buah. Buah apa itu? Buah kebaikan. Jangan lepas, haleluya. Dan siapa yang bisa membebaskan kita kalau bukan tangan Allah yang kuat? Banyak orang tidak nalar, kematian Kristus itu untuk apa?
Kalau Kristus itu Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa disalib? Enggak bisakah dia melepaskan diri? Ini pikiran manusia. Dia enggak sadar kalau Kristus tidak mati, manusia akan dihukum. Tapi dengan kematian Kristus, barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Tinggallah saudaraku, tinggal. Jangan pakai pikiran sendiri. Haleluya. Mosok sih dengan kematian Kristus saya bebas. Nah kalau enggak percaya ya sudah. Haleluya. Oleh tangan Allah yang kuat, oleh disediakannya kematian Kristus, saudara dan saya dibebaskan. Sebab itu ini loh yang penting di mata Allah, harus diperingati. Karena di dalam Kristus kita mendapat pembebasan. Kita dibebaskan dari hukuman. Tidak ada lagi hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Jangan keluar saudaraku. Ada berita-berita yang sumbang tentang Yesus. Ah ya wes, aku keluar saja. Daripada saya ikut Yesus seperti ini, udah saya ikut, keluar saja. Begitu mudahnya kita tinggalkan Tuhan. Padahal nilainya begitu besar. Ini saudaraku yang harus kita pikirkan. Haleluya. Mengapa Paskah begitu penting dan harus dilakukan? Matius 26 ayat 2. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya. Anak Manusia diserahkan dan disalibkan. Ini waktu dan saatnya. Luar biasa, ribuan tahun Allah merancanakan Kristus masuk dalam dunia menjadi domba Paskah. Baru nyata setelah ribuan tahun kemudian. Allah bekerja dengan waktu. Haleluya. Allah menyatakan sampai ribuan tahun supaya manusia paham rencana kerja Allah. Ternyata hanya oleh darah Yesus kita diselamatkan. Kalau dulu darah domba yang tiap kali orang masuk beribadah merayakan Paskah, ada perayaan-perayaan pelepasan dosa. Korban penghapus dosa mereka harus lakukan sehingga dosa mereka dihapus. Lu sekarang kalau darah domba binatang bisa membuat umat Israel bebas dari dosa, masa darahnya Kristus gak bisa? Haleluya. Jadi peringatan Paskah ini penting. Karena pada hari itu Yesus Anak Manusia diserahkan dan disalibkan. Untuk apa? Ya untuk menebus dosa kita. Sebab itu hargai saudaraku. Haleluya. Jangan kita cuma datang kepada Tuhan, aku beribadah lega. Setelah itu bebas berbuat apa saja, berpikiran apa saja. Tidak, jaga. Haleluya, jaga. Jangan abai, jangan lalai. Puji nama Tuhan. Kristus sudah menyelamatkan saya oleh penyalipannya. Dan ini tidak boleh dilalaikan, harus dilakukan. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mati di atas kayu salib itu bukti. Bukti kasih Allah. Ya. Allah bukan hanya sekedar ngomong aku mengasihi kamu. Allah itu pribadi yang mengasihi. Allah itu kasih. Jadi kasih itu Allah sendiri. Dan dia membuktikan kasihnya. Ketika putranya yang tunggal datang ke dunia untuk menebus kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ketika Allah membuktikan kasihnya,
Mari kita menghargai. Jangan menyepelekan. Jangan membuat remeh. Haleluya. Jaga diri baik-baik. Jaga hidup kudus. Supaya pakaian saudara didapati oleh Tuhan. Kamu sedang pakai pakaian putih. Jangan sampai kita membabi buta ketika kita berbuat dosa, ada orang yang mengingatkan, makin kita melawan orang itu. Tidak. Raja Daud saja, petinggi, orang nomor 1 di negeri. Ketika ditunjuk oleh Nabi Nathan, kamu berdosa. Apa yang dilakukan Daud? Merendahkan diri. Ini penting saudaraku. Miliki waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Haleluya. Hari ibadah, hari Sabat memang penting. Tapi tiap hari miliki waktu untuk Sabat dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga kita punya waktu menyendiri dengan Tuhan. Tuhan semakin menyinari pikiran saudara, pikiran saya. Sehingga kita sadar ada benih-benih, bintik-bintik dosa itu kelihatan. Tapi kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kita anggap aku sudah benar. Aku gak salah kok. Aku benar, aku gak mau dipersalahkan. Ini yang membuat masalah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Merendahkan diri, miliki waktu untuk kita bisa mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak selalu merasa benar. Dan ketika Roh Kudus menyatakan kamu keliru, kita merendahkan diri dan Tuhan mengampuni. Haleluya. Tapi ketika Roh Kudus memberitahu dosa dan kesalahan kita, jangan kita, saya berbuat ini karena itu loh Roh Kudus. Aku berbuat begini kan karena gara-gara dia. Iya, dia yang mempersalahkan saya terus. Gak ada habisnya saudaraku. Tapi begitu kita merendahkan diri, membeberkan segala kekurangan kita di hadapan Allah, dia akan mengganti hati yang baru. Puji Tuhan. Oleh karena Paskah merupakan cara Allah menyelamatkan umat manusia. Jadi ini penting. Mengapa Allah menganggap Paskah itu penting? Karena ini loh cara Allah menyelamatkan manusia. Jadi manusia berusaha cari jalan keluar sendiri untuk mencapai Allah, enggak sampai. Tapi Allah punya cara tersendiri. Dengan Paskah ini Tuhan menyelamatkan manusia. Sebab itu Tuhan bilang jangan lalai merayakan Paskah. Haleluya. Karena Tuhan menganggap begitu pentingnya keselamatan jiwa saudara, jiwa saya. Kita bukan hanya bekerja keras mencari kebutuhan tubuh. Tapi ingat, kebutuhan jiwa itu juga penting. Dan bisa kita dapatkan ketika kita merendahkan diri. Jiwa saudara akan dipenuhi dengan kasih dan sukacita. Begitu pentingnya keselamatan jiwa ini. Oleh sebab itu Tuhan ini loh, Paskah gak boleh dilalaikan. Haleluya. Tapi sebaliknya, kadang manusia hanya memandang apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan. Kalau aku untung, aku mau. Kalau aku diajak ke gereja, dikasih sesuatu, aku mau. Dikasih modal, aku mau. Kalau enggak, ini yang ada di pikiran. Sebab itu saudara dan saya perlu berdoa. Kita bukan hanya berbagi nasi bungkus, berbagi sembako. Doa saudara dipentingkan, doa saya dipentingkan. Tuhan buka mata hati mereka untuk melihat ini loh kasih yang dari Allah. Untuk melihat kasih Allah dalam Kristus. Bukan hanya melihat dari sembako, itu sebagian kecil. Tapi kita mau berdoa. Doa saudara dan doa saya diperlukan bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Haleluya. Mari kita bersama-sama, kita tidak mengabaikan Paskah,
Kita tidak mengabaikan keselamatan jiwa kita. Haleluya. Tapi kita menghargai dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Jangan sampai kita lalai, bahkan mengabaikan setiap tugas dan tanggung jawab. Haleluya. Inilah karya Allah yang perlu kita kagumi, bukan karena melihat pertolongannya secara jasmani, tetapi kita kagum akan kasih Allah yang berkorban untuk keselamatan jiwa kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Sungguh terima kasih Tuhan. Dan anugerah-Nya selamatkanku, sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. kita datang ke hadapan Tuhan. Jangan sampai kita lalai dan abai akan peringatan Paskah yang akan membawa saudara dan saya tidak akan lalai akan tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita mengingat perayaan Paskah, mengingat pengorbanan Tuhan, maka yang ada di benak kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Dia ada di depan saudara masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan dengan menyatakan keadaan kita yang sebenarnya. Dia tidak akan menolak kita. Tapi ketika kita datang dengan merendahkan diri, ampuni kami Tuhan. Kalau di benak pikiran kami masih terdapat benih-benih yang kotor. Kalau di benak pikiran kami masih bercokol pikiran negatif, kesombongan dan keangkuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah yang bertugas perjamuan kudus maju ke depan. Katakan, ku takkan lupa kasih-Mu yang begitu besar akan kami.
Kami mohon Engkau melawat setiap pribadi kami, supaya kami tidak lalai akan setiap hari-hari yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami datang kepadamu. Engkau singkapkan selidik hati dan pikiran kami, agar kami bisa minta ampun kepadamu ya Bapa. Kami tahu kasih-Mu tetap sama sampai hari ini. Kuasa pengampunan-Mu nyata. Terima kasih Bapa, Engkau menguduskan, melayakkan kami. Sucikan kami hamba-hamba-Mu, sucikan kami umat-Mu, agar perjamuan kudus ini menjadi satu pembaruan, pemulihan dalam segala pikiran, sikap, tindakan, dan perkataan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Lanjutkan karya-Mu Roh Kudus dalam pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan menerima pembagian roti dan anggur. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa Mari kita berdiri bersama-sama. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kita mau pegang roti tinggi di atas kepala kita. Ini adalah daging Tuhan yang sudah hancur. Biarlah kita melakukan ini dengan kerendahan hati, dengan menyadari oleh karena penyaliban Kristus, saya boleh diselamatkan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
naikkan cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang terus melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, darah-Mu tercurah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau sudah menebus dosa kami Bapa. Dan biarlah kami Tuhan tidak hidup sama seperti yang kemarin Tuhan. Tak kami boleh diubahkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar firman yang sudah disampaikan itu Bapa boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, mampukan Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan kekuatan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Biar kami pulang, kami mendapat sukacita baru, kami mendapatkan kekuatan baru oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita sudah masuk minggu pertama dari bulan Oktober, dan seperti biasa kita menyiapkan untuk Natal. Kita tidak merayakan secara makan minum pesta pora, tetapi kita lebih mengarah kepada pembagian sembako untuk bisa memberkati saudara-saudara di luar Tuhan, ya, bahkan di sekitar gereja ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan untuk Natal, pembagian sembako bisa dimasukkan dalam amplop janji iman untuk pengadaan tempat parkir, ya. Bapak Ibu bisa masukkan di situ, dan nanti akan dicatat per minggu berapa pemasukan yang ada, puji Tuhan, mulai minggu ini, ya, sehingga kita boleh bersama-sama bersukacita atas berkat Allah, dan kita juga bersukacita untuk bisa membagi sukacita kita kepada orang lain. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah menerima berkat rohani melalui firman Tuhan dan melalui ibadah ini, dan bahkan Tuhan sudah memelihara kita dengan berkat-berkat jasmani, dan saat ini kita rindu untuk mengembalikannya bagi Tuhan melalui persembahan. Kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk ibadah ini di mana Tuhan hadir melawat kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu
memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Ajar kami juga untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya persembahan kami menjadi berkat, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang terulur, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan memberikan tenaganya, waktunya, pikirannya, bahkan materinya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan sendiri yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan jadwal ibadah dan juga jadwal penata layanan untuk minggu depan. Untuk jadwal ibadah dalam satu pekan ini, hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi dimulai jam 4:30. Selasa ada doa puasa jam 9 pagi dan sorenya dengan doa Zoom keluarga jam 6 sore. Monggo Bapak Ibu yang punya HP Android ya bisa mengikuti doa Zoom. Bapak Ibu jadi mengunduh, kalau belum punya Zoom-nya, mengunduh buka Play Store, cari Zoom pakai ZOOM. Cari di situ terus install. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah. Ya, bertemu wajahnya Pak Jumat seperti ini, wajahnya Cici Anggi seperti ini kalau di HP begitu ya. Jadi kita bisa bersama-sama sekalipun terpisah oleh jarak, tetapi kita bisa bersama-sama bersatu di dalam doa. Jadi jangan lupa hari Selasa jam 6 sore ada doa Zoom keluarga. Hari Sabtu ada doa penyembahan dimulai jam 5, dilanjutkan dengan latihan. Dan hari Minggunya kembali kita bertemu dalam ibadah raya jam 6 pagi, ibadah anak masih secara online di rumah masing-masing melalui Superbook, dan ibadah kaum muda jam 6 sore. Monggo yang merasa kaum muda, datanglah di ibadah kaum muda jam 6 sore. Untuk jadwal penata layanan, WL, Saudari Analita, Singer, Ibu Rosi dan Saudari Nanda, LCD, Saudari Anggi, Kolekte, Saudara Cacan, pembaca ayat, Saudara Anto, Bapak Anto, ya, pendoa syafaat, Ibu Rosi dan Bu Supri yang di dalam, dan petugas parkir Bapak Rakiwan. Ini untuk penata layanan minggu depan. Minggu depan berarti tanggal 11 Oktober. Mari kita doakan yang pertama, saudara yang sakit dan yang undur. Terus pelayan-pelayan Tuhan, pertumbuhan jemaat, bangsa dan negara,
bahkan pertumbuhan ekonomi, dan kita juga berdoa bagi negeri kita agar Tuhan pulihkan dari pandemi ini sehingga kita semua dapat beribadah dengan tenang ya, tanpa khawatir lagi dengan adanya pandemi. Kita berdoa supaya Tuhan segera pulihkan. Ya, nanti kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Jumat, dan mari kita bangkit berdiri, dan waktu selanjutnya nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami ucap syukur dan terima kasih jikalau Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menguatkan kehidupan kami, dan kami boleh menghargai karya-Mu yang besar untuk kehidupan kami ya Bapa. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus kami Tuhan dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Itu anugerah yang besar bagi kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila kami boleh tetap hidup dalam kebenaran-Mu, kami boleh hidup dalam jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami memohon padamu untuk berdoa syafaat Tuhan. Kami menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu, biarlah sidang jemaat-Mu tetap teguh dalam iman, semakin bertumbuh dalam iman, semakin kuat dan semakin bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah saudara kami yang sakit Tuhan Yesus, kasihani mereka, lewat mereka Tuhan. Biarlah tangan kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Tidak kami sebut namanya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, setiap saudara kami yang menderita sakit Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan, Engkau akan jamah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, bagi saudara kami yang menjauh dari Engkau, yang undur Tuhan, biarlah tangan kuasa-Mu Tuhan boleh mengetuk hatinya, boleh menjamah hatinya Tuhan, sehingga mereka boleh teringat dan kembali kepadamu ya Bapa. Kasihani mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, majelis, ketua komsel, guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam setiap kegiatan ibadah tempat ini. Biarlah Engkau pakai dengan kuat kuasa-Mu dan boleh merasa tanggung jawab setiap apa yang ditugaskan ya Tuhan Yesus, sehingga memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah bangsa dan negara kami Engkau pulihkan, Engkau beri damai sejahtera ya Tuhan, dan Engkau hilangkan setiap Tuhan Yesus apa yang melanda dalam negara kami, bangsa kami. COVID-19 Engkau akan hancurkan, Engkau akan lenyapkan Tuhan. Dan kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan Tuhan Yesus, karya-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Banyumas dilawat Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Engkau akan satukan gereja-Mu di Banyumas, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semua untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kota, Engkau akan Tuhan Yesus, setiap apa yang dikerjakan oleh setiap Tuhan Yesus warga masyarakat, baik petani maupun Tuhan Yesus pedagang, Engkau akan berkati ya Tuhan. Dan kota kami menjadi kota yang sejahtera dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Engkau akan bersihkan negeri kita, negeri kami Tuhan Yesus, dari segala macam kejahatan, tindak kekerasan, pengaruh narkoba dan kerusuhan-kerusuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan, kota kami akan menjadi Tuhan Yesus, kota yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan, bangsa kami diberkati oleh Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan,
Engkau tetap terus berkarya dalam setiap Tuhan Yesus, apa yang diderita oleh kami Tuhan Yesus untuk menghadapi pandemi pada saat ini Tuhan Yesus. Kau akan kuatkan kami dan Kau akan Tuhan Yesus tetap melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan percaya Tuhan karya-Mu dan Kau akan tetap terus menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, inilah ucapan syukur kami, doa kami yang kami balaskan di dalam nama Tuhan Yesus selamat kami. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan pakai untuk menjadi terang-Mu. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda, 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan membawa sukacita ilahi dan mengalir dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan, sehingga sukacita ilahi itu terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.